Jadi rasa nih. Kita udah biasa minum air raksa gitu. Biasa ya Bang ya? Biasa. Itu berarti udah lama itu Bang ya? Buka di situ Bang? Kalau buka udah lama, 2016. Oh sampai sekarang nggak tutup? Belum. Kalau masih buka belum tutup. Oh cip! Lebam! Ayo. Kayak pentil, harus ada kata-kata yang hilang gitu loh. Iya benar, iya. Gelas, oh gelas kosong. Gelas kosong. Ha! Wes, tahu nggak langsung kita kali Gue tau lah, dia itu artis nasional sama artis yang udah ada di beberapa negara sih. Wow. Kalau menurut gue, siapa sih emang? Lu tahu nggak? Wis, gue tahu banget dong. Udah terkenal, Bro. Terkenal parah ini mah parah. Asli. Langsung aja ya kita sebut Iya. ya, siap ya. Firza dan Wadoyo. Bener nggak? Bener. Hampir mirip ya. Mirip ya. Soalnya kan dari rambutnya itu, wah ini kayaknya kometnya nih. Iya, Sama ini iya. gua, Nah. wah doyok banget. Wah, Bro. dorong banget sama Firza kolaborasi. Iya, Pasti keren banget. Jadi apa nih? Wiryok. Bengek. Oke, kita spill dulu nih. Kita Iya, tanya boleh. langsung. Siapa sih kakak-kakak yang ganteng ini? Boleh dari yang gondrong dulu deh. Iya. Dua-duanya gondrong ya? Iya. Iya, akunya duluan gua. Gondrong semua ini. Kalau dibilang mirip Firza, banyak yang bilang gue mirip Firza sih sebenarnya. Yo, Tapi sayang KW. Oh, beda nasi. Beda nasi. Oh. dari rahim yang berbeda. Nah, iya. Berbeda. Tapi ada di jalur yang sama, gue suka musik juga. Oh, gitu. musik juga. Boleh. Nama gue Bayi Haki Muhammad, biasa dipanggil Boy atau Arif. Oh, boleh. Ya. Nama Bayi Hakim Muhammad. Muhammad dipanggil Boy. Atau Arif. Nyambung sih, nyambung sih. Ada B-nya gitu. Enggak, Bre, Arifnya dari mana? Boynya dari mana? Ya Boy udah pasti laki-laki dong. Iya, Nggak mungkin dong girl gitu kan. Iya. Kalau Boy udah masuk Arifnya ini nih Bang. Soalnya repot. Nama gue kan Muhammad Arif Bayi Haki. Arif Oh. tuh pasaran. Bayi Haki kepanjangan. Yang paling gampang udah Boy aja gitu. Boy, kan gitu ya. Iya. Masuk. Ini Bang Doyok, Bang Doyok. Oh iya. Ya, saya perkenalkan diri. Iya, saya salah satu produk terbaru Wakdoyo. BA ya? Ya kan? Iya, banyak yang bilang begitu memang. Tapi mirip ya? Iya. Mirip pasti ya sih. Gue baru sadar lu bilang kayak gitu. Wakdoyo. Pernah ada sinetron yang anak tertukar ini sih kalau kata gua mah. Iya, kayaknya Asli. Anak dan nasib ya, itu tadi. Iya, nasib dan tertukar. Perbedaannya cuma nggak gini doang. Kurang ngelinting. Iya, Kurang ngelinting ya. Iya, mungkin ya setahun lagi lah. Kita ngelintingin gitu ya. Di gimbal mungkin ya. Ya, tren baru yang Boleh siapa Kak? Namanya Siapa? nama bisa dipanggil Gondes Casanova. Iya. Gondes Casanova. Kirain namanya disamarkan. Namanya siapa disamarkan? Emang lagi terkait kasus itu. Ya. Jadi kakak-kakak ini adalah musisi. Musisi semuanya. Oh, iya musisi. Heeh. Ya, musik. Sebenarnya bingung. Kita apa ya? Karena yang pertama entertain, entrepreneur. Iya, sama jadi bingung musisi. makanya. Koleksi. Kita apa aja dikerjain Apa soalnya. aja? Iya. Oh, apa aja dikerjain? Apa aja digarap? Dikerjain gitu. Oke. Mendingan kita spill sedikit aja nih. Iya, nih. Jadi kita mulai dari Kak Arif dulu. Iya. Kak Arif ini jadi siapa sih? Dan kegiatannya tuh sekarang ngapain aja sih gitu? Kalau gua pribadi, gua adalah anak komunitas sebenarnya bang. Komunitas apa? Komunitas literasi. Wow, anak literasi. Jadi gua tinggal di Rumah Dunia, gua relawan di sana. Ya kerjaan gua setiap hari itu bergelut dengan buku,
kemudian juga kata-kata, kegiatan literasi, sama ya, nggak jauh beda sama hal-hal yang lagi hype kayak gini. Mungkin sedikit banyaknya menggeluti dunia-dunia yang melankolis dan puitik ya. Kayak gitu. Kok Bang Gondes ini kalau udah puitis ini anak senja banget. Saya mau ketemu maghrib. Saya penunggu maghrib ya. Penunggu maghrib kalau saya, nggak senja. Iya. Oh jadi ternyata masih di rumah dunia. Di rumah dunia. Oh berarti apa tadi dia bilang suka menyusun kata-kata. Iya. Kita pernah waktu itu undang Golagong apa dia? Golagong, ya. Kelasnya? Mas Golago. Semua dimulai ketika kata-kata disusun. Iya. Berarti masuk ya ke dia. Ya. Benar. Nah berarti selain jadi pegiat literasi itu kok bisa sampai terjun di dunia musik? Terjun di dunia musik itu sebuah apa disebutnya? Langkah yang baru ketika gue masuk rumah dunia. Oh. Kenapa? Karena gue dulunya ketika masuk rumah dunia itu suka sama puisi. Pertama Kali suka sama puisi. Iya. Kalau motivasi awalnya pengen bisa nulis puisi sama pengen belajar teater. Oh. By the way puisi anak mana? Puisi? Tadi katanya suka sama puisi. Oh iya bener ya. Puisi Cuman anak mana? objeknya beda bukan Oh, orang. orang lagi ngomong. Gue bingung juga nih ya. Kecuali kalau senja ya, gue agak interpretasinya kalau senja kan orang bisa gitu ya. Oh, iya. Puisi itu subjeknya terlalu konkretnya ke kata-kata aja gitu. Dipanggilnya juga ribet, Mas. Ribet ya. Puisi. Nah puisi sih gitu ya. Si Boy ini sebenarnya cepat tanggap. Dulunya yang minum SGM dia. Aksi cepat tanggap ya. Gue generasi dan kau sih sebenarnya. Dualisme. Lanjut terus. Jadi dulu ketika gue pertama kali suka sama puisi di rumah dunia, dikenalin secara tidak langsung dengan musikalisasi puisi. Oh. Jadi ada salah satu temen di situ, kemudian satu waktu lagi sambil nulis puisi dan cerpen di ruang kerja atau ruang komputer waktu itu, nyetel salah satu lagu asing nih buat gue nih. Apa nih? Dibilang lagu mainstream kan, kok liriknya beda ya? Lebih ke kayaknya ini kayak susunan puisi deh. Pas gua tanya, ini lagu apa bang? Qasidah. Ternyata qasidah. Ayat Al-Quran ternyata. Mesinnya Tapi juga. lama didengar. Kayak pernah dengar ini. Udah dengar. Lama-lama kok enak gitu ya. Tidak mau enak. Ternyata ngasih dari dia. Tapi waktu itu ternyata yang gua denger itu salah satu lagu dari Ari Reda. Jadi dia itu bisa dibilang apa ya? Salah satu bisa dibilang tuh penggerak buat orang-orang yang tidak suka sama sastra untuk suka sama sastra. Ketika puisi itu susah dimasuki sama orang-orang, dia ubah cara penerjemahan puisi diaplikasikan ke dalam sebuah musik dan jadilah musikalisasi puisi. Dia banyak mengubah musikalisasi atau puisi dari Sapari Djoko Damono. Almarhum. Tapi lu punya band gak sih? Kalau band sih dulu zaman-zaman SMP SMA sering lah ya yang namanya ngeband nggak jelas. Artinya kan senang sama musik. Tapi kalau semisal ngeband yang konsepnya agak lumayan bener dan rutin itu di rumah dunia. Tapi konsepnya bukan band secara mainstream juga. Jadi jatuhnya adalah grup musikalisasi puisi. Oh, berarti masuk ke musikalisasi puisinya. Masuk ke musikalisasi puisinya. Jadi ketika kalau Mas Gong itu bagian adalah seorang penulis, tulis puisi, nulis cerpen dan lain-lain, di bagian puisi gua adalah orang yang mengapresiasi puisi itu digubah ke bentuk lain. Ke musik. Gitu. Apa Amazing, nama ya. bandnya? Apa nama bandnya? Dulu nama grup musikalisasi puisi gue itu namanya Padu Raksa. Padu rasa. Artinya Padu raksa. Padu raksa. Pikir mau kira padu rasa. Sesuai ya padu raksa. Banyak lah. kan? Dulu juga banyak yang apa ya melesetinnya itu madu rasa gitu ya. Karena emang deket ke madu rasa gitu kan. Iya. Tapi padu rasa gitu. SPG-nya kok serem ya. Padu raksa itu gue ambil dari nama lokalitas satu entitas gerbang di Keraton Surosowan. Keraton Kaibon. Keraton Kaibon di Banten Lama. Iya. Jadi itu satu gerbang yang ada di tengah di dalam Keraton Kaibon. Kalau gua maknain sih, gua ingin membangun membuka gerbang sejarah melalui musikalisasi puisi. Itu. Itu arti dari padu raksa. Padu raksa. Oh, raksa. Padu raksa. Iya, makanya. Raksa kan ini. Raksa kan? Bahaya tuh ya. Tapi buat candu mungkin ya. Nah, berarti kita udah tahu nih ternyata emang
udah bidangnya menulis, puisi diubah jadi lagu, musikalisasi puisi, ya wajar musisi. Benar. Tapi yang sebelah nih, yang sebelah nih. Udah rasa nih. Kita udah biasa minum air raksa juga. Biasa ya Bang ya. Biasa. Boleh, jadi Agondes ini kok Tadi kan. Saya kalau dipanggil A tuh suka tersentuh loh. Iya. Suka apa sih saya saya? ada itu kan cerita aja. Hmm. Gua sayang deh. Om. Jangan. Jadi panggil apa nih? Kak aja ya? Ya Kak Gondes lah. Kak Gondes. Jadi Kak Gondes Kak ini Gondes ya. Iya, kok boleh. bisa ada di musisi, sebagai musisi itu emang awal dulunya kayak gimana? Iya. Oh, kalau awal-awal nih, Ceritain. awal sih coba-coba. Kalau pas muncul di bumi nih gimana? Kalau awal berkarya tuh 2011 ya. Saya sibuk main musik. Dulu konsepnya musik reggae. Oh, reggae. Iya, jet Oh, lah, happy boyo, fun boyo. gitu, boyo lah, good vibes, you know kan? Ya, Ya, of course. pokoknya yang ya Jadi jaksa kita. banyak enjoy. Tuh. Iya, positive vibration, iya. Jadi jaksa banget. Gue bukan Jason ya, apa bawaan genre gue dulu begitu. Oh, gitu. Jadi dia lagi di vibes-nya di 4 Vibes-nya, nah, iya. Oh, gitu. Teman-teman di sini harus bisa ngikutin harusnya. Oh, kita yang harus Iya. membahas terhadap Oh, gitu. Bang Gondes. Gue bawa ke era itu kan. Iya. And then, what's more? Jadi sibuk main di reggae hampir ya lama 5 tahun, hampir 7 tahun. Ya, di kemudian hari kan teman-teman juga sibuk yang ngeband. Ya, apa mau dikata sekarang lebih banyak main-main sendiri-sendiri aja. Ya, main solo lah maksudnya. Sokir. Ya, Solo karir. sendiri aja. Ya, sampai banyak proses ya, hal-halnya banyak juga. Selain musik juga kalau aku nih, Iya. selain musik ya banyak jalani juga ya kegiatan-kegiatan di luar. Seperti Ya, apa itu, Bang? Ya, entrepreneurship gitu, ada Oh, usaha lah, asik. usaha, ada Bisa usaha. boleh disipil Bang. Skill. Siapa tahu Boleh lah. penonton nih. Iya, Wah, iya. Oh iya. pengen. Ya usaha bebersih lah, kekumbah. Oh, kuku. Iya. Laundry. Ya bisa bilang laundry. Laundry baju. Oh bukan, Oh bukan. kita spesialis laundry sepatu, Oh. care, Suske. Namanya station of shoe. Station of Shoe. Yes. Station of Shoes. Yang mau Di mana jadi itu, sepatu. Bang? Lokasi. Lokasi. Oh, Iya, deket banget. Iya. Sherlock. Sherlock. Lokasi Jalan Ahmad Yani nomor 49 seberang Polres Serang Kota. Oh, seberang Polres. Yang ada cilok dulu ya? Iya. Nah. Oh iya iya Berarti iya. abangnya yang gusur cilok. Enggak. Kita bareng-bareng kan satu stand. Iya. Bisa jadi gue nyambi cilok ya. Iya. Oh digusur sama dia. Digusur. Maaf ya Bang Cilok. Sudah tahu misterinya hilangnya cilok. Iya. Karena ini. Cilok. Itu berarti udah lama itu Bang ya? Buka di situ Bang. Kalau buka udah lama, 2016. Oh sampai sekarang nggak tutup? Belum. Ya, kalau masih buka belum tutup. Jam 3 juga nggak tutup? Belum. Oh belum? Ya. 24 jam ngalahin Indomaret Alfamart. Nah, gitu. Iya. Ini Jana aja kalah dia. Nggak ada yang tahu klinik Jana lu. Ya itu yang di situ nih. Kini jalan sini ya? Tahu. Dia biasa beli sumsum berarti. Iya benar. Nah, kalau Kak Gondes ini juga punya band atau Iya. Ya sebelumnya punya band tadi reggae. Nama band? Kumbureba. Kumbureba? Apa itu Bang artinya Bang? Kumbureba. Itu bahasa Somalia ya. Oh bahasa Ya, Somalia. artinya orang-orang keren. Oh. Iya. Orang-orang keren. Iya. Tapi bukan pembajak kan? Ya enggak. Enggak kan Somalia kan terkenal Iya. dengan bajak laut. Itu kan yang dilihat media aja. Iya, Iya. kan? Iya sih, tapi bukan di One Piece juga. Dia salah satu Dia pakai Yoko, haki. kan? Di sana tuh pakai haki. Waduh, aku nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Dia nggak ngerti, dia nggak nonton. Dia nggak ngerti kan kalau ngomongin ini? Oh, tahu. haki. Iya. Haki. Oh, soko haki. Pikiran hak kekayaan intelektual. Oh. Pas haki oh tahu gue. Bajak laut tadi katanya. One Piece ya? Iya. One Piece. Iya. Nah, itu kenapa bisa? Bisa. Nggak kenapa bisa bergabung Iya. Oh ini nih kita nih berdua nih. Iya. Enggak. Atau gimana? Dia dulu. Oh
ini kok dulu. bisa bergabung jadi band ya kan? Oh, kalau ngeband mah ya kan suka nongkrong di kampus ya. Kalau kampus jarang ada kerjaan, ya biasalah begadang, ya kayak teman-teman. Nocturnal. Iya. Iya, anak Berarti turnal kaum gitu. Anak kampus ya. Tapi kaum nocturnal kreatif sih gua akui. Iya. Gua akui emang kreatif. Udah pasti lah. Karena kan tidurnya juga lama dia mah. Ya kan mimpi dong. Iya. Anak senja banget cuy. Jangan ada. Nah jadi mereka berdua ini lagi mengadakan kolaborasi. Iya, benar. Kebayang nggak sih? Ini musikalisasi puisi campur reggae. Udah pasti Jos Gandos. Namanya lu sebut. Iya, Jos. Gandos. Gandos. Beda lah, Gondes sama Gandos. Gimana sih? Gue kesel banget ya. Jadi Jos Gandos. Dipanggilnya Jos Gondes. Gandos. Iya. dia perpaduan kan? Perpaduan. Perpaduan. Nah sekarang Iya. jadi mereka itu sedang sedang kolaborasi dan membuat album yang akan direncanakan pada tanggal berapa, coba di spill sedikit. Boleh dari Tanggal 27-28 Agustus. 27, 28 Agustus 2022. Oh, 22. dan namanya apa sih? Nama project kita berdua ini namanya Hidden Hills. Ini projectnya atau nama bandnya? Nama bandnya. Oh, nama Oh, Nama bandnya Hidden Hills. nama band Hidden sekarang Hills. yang ditempati oleh Kak Gondes dan Kak Iya. Arif itu namanya Hidden Hills. Hidden Kenapa Hills. bisa Hidden Hill? Hidden Hill kan berarti kan bukit yang hilang. Bukit Yang yang tersembunyi. tersembunyi. Ya, Hilang lah bisa Iya, dihilangkan. atau Iya. hilang lah Lost, gitu. Lost. Iya. Lo jangan. Ya kan? Jasel. Tapi kadang Ini kan berarti nggak ada. Tapi kadang hilang karena ke hidden itu kalau buat virus ya sama hilang nanti bang. Oh iya. Ke hidden hilang data gua. Kalau nggak sengaja di hidden. Oh, sengaja Hidden kalau itu Data-data. Data-data. ocek. Nah. Ocek. Lebam. Ayo. Agak cengok juga gua. Iya. Lebam. Pada klik gitu. Lebam warnanya apa? Lebam. Iya. Kalau lebam kena lebam Merah. biru. Oh, biru. Iya ya itu maksudnya. Oh, mah. film biru. Nah. Nah, arahnya situ. Blue film. Nah. Blue chip lah, blue chip. Oh iya. Blue chip. Oh iya. Nah jadi Ya, sebenarnya lanjut. kalau kita nih konsepnya seperti apa nih project-project gitu? Konsep kita sebenarnya menyatukan dua latar belakang musik yang berbeda. Iya. Otomatis Pak ya. Banget. Gua sama Gondes itu kan lahir dari rahim musik yang beda nih. Pada akhirnya kita harus punya pertemuan dari antara latar belakang yang berbeda itu. Iya, Maka disatukan ya. disatukanlah melalui Hidden Hills. Dua yang biasanya kemudian banyak kegarap konsep-konsep musik hall, kemudian juga konsep-konsep yang bisa dibilang sastra lah gampangnya gitu. Kemudian ketemu dengan Gondes ini yang umumnya dia selalu garapan reggae. Tapi di satu sisi kita ketemu, bro, gua ada materi gitu. Kira-kira bisa nggak kemudian ini kemudian kita ulik dan kita garap waktu itu. Padahal gua awalnya juga gua taunya Gondes ini lebih banyak garap karakter reggae. Gua pikir juga materinya, wah kayaknya reggae lah. Gitu. Kira reggae. Keren reggae gitu kayak gua gitu kan. Gimana itu lah. Tapi keren ya. Kayaknya reggae gitu. Musikalisasi puisi, tapi diadopsi suara reggae gitu ya. Maksudnya Kayaknya alunan reggae gitu, Kayaknya kayaknya reggae. reggae. Tapi ternyata ketika dia present ke gua, Iya. materinya lebih banyak adalah materi-materi balad. Banget. Balada. Balada. Musik balada, Oh. lebih ke lirik-lirik yang naratif menceritakan kehidupan. Balada itu apa sih? Gue taunya soalnya yang pedes-pedes itu balada. Balado. Oh iya salah maaf. Pakai terong nggak? Seneng ya? Balado. Iya. Apa sih balada itu apa?
Balada itu satu, kalau balada tergantung dari ininya ya, latar belakang. Kalau kayak puisi balada itu kayak puisi-puisi yang lebih banyak menceritakan soal kehidupan. Konsepnya adalah naratif, bercerita. Dan musik balada lebih banyak adalah lirik-liriknya itu bercerita soal kehidupan, soal kesunyian, soal apapun, soal hal yang ada dari dirinya ataupun dari sesuatu yang ada di dunia kayak gitu. Oh, lebih ke relate mungkin ya? Iya. relate ya. Mungkin lebih ke experience. Iya, Pengalaman hidup kayak gitu, lebih umumnya kayak gitu. Maka ketika gua ketemu, oh ternyata musiknya bukan reggae nih, gua tertolong karena gua nggak bisa main jet. Tanyain sama Gondes. Ya, itu jet, kalau bisa jet. Jet gua nggak bisa. Jet ini gitu. Waduh Pak, gua nyerah lah kalau misal jet gitu. Gua biasanya XX gitu kan. Ada 3 X-nya gitu kan. Iya, gue biasanya kan tadi ngomongin yang musiknya musik asli puisi, lebih banyak musik-musik yang sunyi gitu. Walaupun lebih konsepnya kalau yang gue garap band. Makanya ketika dia present materi balad dan ini adalah hal yang baru di kala pandemi juga, gue nggak banyak ngelakuin sesuatu gitu ya. Semua pada stuck lah. Pada stuck. Gue dipertemukan ketika pandemi sama Gondes ini dan dalam satu kegelisahan yang sama, kenapa sih kita nggak bikin sesuatu di kala kita semua lagi terpuruk, tapi kita coba buktikan dengan kita berkarya, bisa nggak gitu. Makanya jadilah project ini Hidden Hills dan kita banyak mengeksplor materi-materi lagu balad. Soal kehidupan, soal perasaan, lebih banyaknya sih mungkin melankoli soal kehidupan dan apa ya, universal pesannya soal kehidupan kayak gitu. Dalam berarti ya, kita lihat nanti musik apa sih namanya musiknya? Musik. Iya udah pasti karena apa? Di situ ada tentang relate tentang kehidupan gitu ya, dengan musikalisasi puisinya dan yang penting jangan jengjet ya. Ada nggak nanti jet-jetnya? Enggak kan? Konsepnya akustik. Konsepnya tetap Kak Gondes ini kan sebagai penyanyi juga kan, dengan logatnya dia yang khas reggae kan pasti ada dong. Logat reggae itu kan susah dihilangkan bagi orang yang sudah merasakan reggae ya kan. Kayak nuansanya ya. Masih gitu kan. Warna suara ya. Warna suara. Warna suara kan. Warna suara ya. Iya. Ya maksud contohnya gitu lah. Warna suara itu ya nggak bakal kemudian bisa dihilangkan. Pasti itu ya Bang ya. Pasti. Tapi kemudian ketika kita bertemu dengan materi musik yang bisa berbeda dari reggae, tetap itu akan ke bawah dan masih ada warna-warna seperti itu. Tapi tidak pure murni kemudian itu akan mempengaruhi komposisi musiknya. Karena memang dalam garapan Hidden Hills ini lebih banyak, pertama adalah konsepnya balada, kedua akustik. Balada dan akustik. Kita konsepnya main minimalis dulu karena pertama kita dipertemukan pada situasi sulit waktu pandemi, nggak banyak orang ngumpul juga. Gua juga banyak proyekan musik itu gagal karena dalam artian tadi teman-teman banyak yang disebutnya mencar pada karantina lah waktu itu kan lagi banyak ya, pada karantina di rumah sendiri gitu, susah untuk kena. Ya tapi untungnya kita strong gitu ya, strong masih sempat ketemu dan tadi kita nyoba buat membuktikan di masa-masa sulit pun kita masih bisa berkarya. Tapi kok kalian dipertemukan gara-gara pandemi gitu? Iya. Maksudnya emang tadi sebelumnya temen? Sebelumnya itu kenal aja Pak. Kenal aja. Kita kan biasa nongkrong sebenarnya di tempat-tempat warung kopi lah. Di coffee shop dan lain-lain, di event kadang kita ketemu juga tapi nggak intens. Karena Bapak ini kan lebih banyak aktivitasnya entrepreneur lah. Warawirinya sedikit gitu. Kalau gue lebih banyak nongkrongnya gitu. Kalau gue kan ini kan ke puitisnya ya. Apakah pertama kali ketemu sama Bang Gondes ini? Wahai pujangga, apakah dirimu di sana Dibalas sama dia. Gue lagi ngopi. Gitu apa gimana? Ketemuannya gimana? Bahkan gue yang masih inget sama Bang Gondes pertemuan ataupun yang teringat di kepala dia tuh, gue adalah orang yang banyak nanya di event. Jadi dia tuh terpatrinya gue seakan-akan adalah pemburu giveaway. Dia pemburu giveaway. Dapat gue kalau ada dia, berarti ada event dia ngajak giveaway. Udah. Giveaway hunter loh. Pada masa itu. Pada masa itu. Iya. Gila setiap ada event apa aja ada gua. Dan dia selalu saya. Berarti pas event yang sus juga? Ya ada. Event apapun gua ada. Selalu. Jadi di labelnya begitu. Kalau buat gua. Labelnya ya. Labelnya gitu. Iya, Event hunter lah. Giveaway hunter gua. Nah ini untuk apa sih namanya
menggabungkan ini berapa lama ini, butuh waktu berapa lama ini Bang? Kita ketemu sih lama, dari mulai 2018, 2019 sudah mulai tipis-tipis ketemu. Iya. Apalagi intensitas waktu kegiatan atau acara di event-event 2019 sering banget ketemu. Tapi kalau ngomongin project musik, emang kita lebih pas intens ngobrolnya itu 2020. 2020 lah. 2020 Bulan 2020. Kalau kita ngeresmiin garapan itu kita mulai running itu 10 Oktober. Oh, 10 Oktober. Rencananya nggarap project Iya. Hidden Hills ini. Iya, 10 Oktober. 2020. 2020. 2 tahun berarti ya? Iya, kita mulai intens, garap materi dan lain-lain. Penggarapan buat recording sampai produksi itu udah di 2021. Berarti Beres sudah 2022. sudah berapa lagu yang sudah dihasilkan untuk nanti tanggal 27 28 ini? 27 28 kita Ada nyiapin 5 Lima Kita lagu, sampai Pak. 5 buat ini. Oh, dikira 50. 5 lagu. Makanya 500. Dulu ya. Ah. Kayak dulu lah. Itu Iya. 50 lagu berapa lama anjing ya? Iya. 50 lagu coba. Wah, lu 5 lagu ya? Iya. Lima. Nah itu emang albumnya 5 lagu, emang apa albumnya itu sebenarnya Ada banyak. album Hidden Hills ini? Kalau Hidden Hills kan sebenarnya adalah proyekan ataupun grup yang baru. Jadi sementara memang ini adalah perdana album atau mini album yang kita publish ke Iya. publik kayak gitu. Jadi ini perdana. Ada 5 itu? Ada 5. Oh berarti emang 5? Emang 5. Oh, Lima apa lagu itu. nama albumnya? Albumnya kita kasih nama dari salah satu lagu, Buih Kehidupan. Buih hidup. Buih Kehidupan. Wah, lu buat Buih. traveling. Gue tuh yang di sono di mana namanya? Di mana? Di laut. Pantai-pantai itu. Pantai ya. Kan ini anak Ombak. pantai. Buih ya. Tadi buih kehidupan ya, kehidupannya ya Bang Boy gitu kan. Iya bener. Di sini tuh Hidden Hills harus ada kata-kata yang hilang gitu loh. Iya bener, iya. Tapi kalau buat materi lebih banyak, bukan lebih banyak. Keseluruhan yang bikin materi atau melirik, Gondes. Bahwa dia sendiri ya. Oh iya. Kalau buat lirik Gondes, kalau gua lebih ke Bisa lu lihat lah. apa? Kalau gua lebih ngegarap konsep musiknya kayak gitu. Iya. Lebih konsep musiknya, Mas Boy ya, musik. packaging. Oh, Bang Boy kayak gitu. konsep dan Konsep musik packagingnya packagingnya. Nah itu terinspirasi dari mana? Oh, kalau ngomongin karyanya ya, ini Hidden Hills. Ya tadi kita garap 5 lagu. Awal mulanya sih ya tadi biasa musik reggae ya. Kita kembali ke belakang biasa musik reggae. Gue punya tantangan dalam diri gue gimana caranya gue harus bikin musik yang berbeda. Iya. Yang biasanya gue musikin reggae, gue harus bisa musik yang beda. Yang lain. Yang lain. Iya. Jadi itu salah satu tadi, iya hasil dari tantangan-tantangan gue. Nah tantangan yang terberatnya itu Bang di saat lu bikin lagu kan yang dibilang tadi masih ada warna. Oh, iya. Ya kan, warna di reggae elunya gitu ya Bang. Mm-hmm. Apa sih tantangan terberat lu tuh bikin Paling dari lirik sama dinamika ya. Iya, lirik sama irama. Lirik sama, iya. Itu susah banget emang. Misalnya kalau reggae kan enak tuh cepet, mainnya ngebeat ya. Susah set ya. Kalau ini kan lebih ya slowly ya. Ya mendayu-dayu. Iya. Kayak payung teduh gitu ya. Corak-coraknya gitu. Coraknya begitu. indie lah kalau gampangnya Ya, gitu. indie. Coraknya indie lah gitu. Indie home. Indie home. Di label. Masuk lagi banyak sponsor di Iya, sini. Bang. Sponsornya banyak banget. Tadi Indo Alfa, Denkau. Gue mau ngomong ini gue tahan lu. Enggak bisa. Coba lah, ngerti lah. Iya. Masa cuma yang dipegang doang sih? Nah, jadi berarti Bang Gondes ini lagi menantang diri Menantang diri. Bang Gondes Iya. untuk lebih kok jadi bang sekarang. Gak apa-apa. Berubah semua. Iya, jadi berubah sih Perasaan ya. Tadi Bang. Nanti Om. nih. Kang Patu. Nah tapi kan ketika mencoba hal yang baru itu ya benar tadi kata si Opi itu sulit ya kan, dan harus mendayu-dayu segala macem. Itu belajar lagi apa otodidak? Oh iya. Memang sebelumnya kan influence musik gua kan banyak ya. Iya, macam-macam. Ada juga yang balada-balada, ya. Kayak Frankie, Frankie Angel, iya. Ebit, Iwan Fals, sama yang dari luar-luar juga. Nah, Ebit GAD masuk. gitu. Jadi itu yang banyak ngasih banyak sentuhan gitu ya. Untuk lirik ya, kalau bicara lirik tadi, ya
kebiasaan atau ya kita bisa tangkap dari gambaran-gambaran kejadian-kejadian yang penuh dengan kesadaran. Oh iya, kejadian diri sendiri atau halayak umat manusia ini? Dari diri sendiri sama ya pertemanan banyak lah. Iya, kita kan bisa lihat lah. Iya. Lu punya masalah apa ya kan bisa jadi. Pernah nongkrong lagu nggak deh. sih sama anak ibu gitu? Apa sih lu masalahnya nih? Gue catat nih jadi. Lain lagi nanti. Iya. Tapi gue lihat sendiri kalau yang gue lihat dari materi lagunya, Materi. dia tuh orang yang suka merenung. Nah, Dia tuh orang yang Yes. suka menyendiri, merenung, menikmati kehidupan, menikmati masalah, kemudian menikmati hal apapun yang dihadapi. Yang akhirnya ternyata dari lirik-lirik yang dia ciptakan itu menemukan karakter bahwa gue di sini suka merenung sebenarnya gitu. Tapi punten nih bang ya, abang ini udah nikah atau belum? kalau saya? Iya. Oh, belum. Belum, oh, berarti wajar. Karena biasanya orang yang selalu merenung gitu ya, itu biasanya anak filsuf. Filsuf. Kayaknya ini cocok lah jadi anak filsuf. Rata-rata anak filsuf tuh yang belum nikah lah, jarang nikah lah gitu ya. Jadi penerus Sokrates dia nih. Nah, Ternyata emang sudah dari tadi temenan, Iya. tahu dari giveaway hunter ya Iya. kan? Dia kan giveaway hunter. Tepat. Nah terus kok bisa cocok obrolannya, nyambung Iya. sampai bikin project bareng? Siapa yang ngajakin? Nyambungnya itu karena pertama tadi ya, orang yang biasa suka merenung itu adalah orang yang suka baca. Oh. Jadi kita dipertemukan karena kita saling mengakses buku salah satunya kan. Oh. Jadi kan circle yang ketemu itu frekuensinya sama Oh, iya. dengan yang tadi kebiasaan habit kita juga. Habit Gitu. yang sama, habit jadi yang sama mempertemukan dipertemukan kalian ya? Tapi biasanya orang renung itu kan biasanya baca pikiran sih. Iya. Baca pikiran umumnya. Iya. Tapi dia rajin juga selain banyak memikirkan soal kegelisahan dan baca buku juga gitu. Oh, iya. Jadi secara kemudian pertemuan kita ketemu dan nyambung langsung otomatis. Tapi bisa baca pikiran orang lain. Psikologis kali ya. Nanti aja kali ya. Iya, kalau bisa baca pikiran lain berarti bukan Hindi, bener kata lu. Indigo. Sambungin dong ya. Ini udah masuk loh baca pikiran, soalnya ini apa namanya, cincinnya ya masih kecil, kalau udah gede baru bisa. Oh, Iya. masih kecil. Iya. Tapi kontennya sebentar. Iya. 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 Enggak, tadi belum dijawab nih. Dia belum jawab siapa yang ngajakin. Oh iya. Oh, jadi. Yang ngajakin adalah Gondes. Oh, Iya. alasannya. Pertama ketemu tuh, Pak, kita waktu gua ngeluncurin single kalau nggak salah. Single dia ngeluncurin. Gua 2020 itu Sibuk. ngeluncurin single Jesse namanya sama Pak Duraksa dan Ari Solois. Mantan lo tuh, Jesse. Jesse itu bukan mantan gua tuh. Jesse. Dia pernah main HP itu. Jesse itu adalah salah satu puisi dari Mas Toples Seradik Oh. yang ada di buku Balada Siroy karya Mas Golagong. Oh. Jadi 2020 itu bertepatan dengan penggarapan film Balada Siroy yang bakal tayang beberapa waktu lagi. Iya. Dan Bentar lagi. ada semacam tanggung jawab buat gua kemudian bikin karya yang gua persembahkan langsung spesial untuk Mas Toples Seradik sama Mas Golagong. Maka Jesse namanya itu gua garap menjadi sebuah musikalisasi puisi, walaupun yang mengubah awalnya adalah Kang Bilang Kanayaksa, Oh. guru musikalisasi puisi gue. Di gue apa? Daur ulang. Gue yang bikin dengan Recycle. konsep gua kayak gitu. Ya, Kang Firman tuh tinggal itu ASN inspiratif. Ada inspiratif ya. Dan waktu itu ketika gua rilis single, cara langsung dia gua cekokin. Gua punya karya nih Pak. Ya. Karena gua merasa stuck di 2019 ke 2020 itu kena pandemi. Makanya cara gua untuk kemudian bergerak adalah dengan karya. Dari situ dia tertarik, kebuka obrolan. Gue seneng nih dengan musik yang kayak gini. Musik kayak gini. Gue juga punya beberapa dari situ kita mulai dalemin. Ketika dia ngomong beberapa, oh ya udah coba gue dengerin gitu. Walaupun gue tahu dia ya reggae lah, Iya benar. reggae lah. Tapi ketika gue konsepnya tadi musikalisasi puisinya, biasanya kan gue pop banget Pak ya. Jauh banget. Soalnya dia jauh banget dalam artian buat instrumen musik. Kalau dia lebih ke cenderungnya balada, kemudian nge-grunge gitu. Agak-agak apa ya, keras dalam artian maskulin lah. Kalau gua ketika influence musiknya lebih banyak yang soft, deep, kemudian pop lebih tepatnya. Makanya ketika musikalisasi puisi Pak Duraksa pertama kali itu dia ya udah tahu tapi nggak se-interest Jesse. Bener. Karena ketika Jesse itu garapannya lebih ke pop yang bisa dibilang itu apa? Balad.
Iya. popnya balad, kemudian lirik, dan kekuatan liriknya itu yang bisa dibilang itu kuat secara experience, secara pengalaman, Kalau secara empiris. kena sih pasti. Makanya dari situ dia kemudian tertarik ngobrol-ngobrol, ngomongin project, ngomongin soal karya dia yang awalnya malahan sebenarnya vokalisnya ataupun Iya. di sisi vokalnya bukan bapak ini, Bukan aku, Gondes, aku harusnya. bukan Gondes, Bukan aku ya. bukan Gondes, Belum apa, tadi kan bilang belum. Oh iya, bukan aku katanya. iya, bukan Gondes. Tapi dia. Malah dia tadinya yang pengen nge-create gua sebagai orang yang memproduksi karyanya dia. Iya. Dan vokalisnya waktu itu sebenarnya nggak ada Gua pengen dengan gitu. Aris Solois. Kenapa bang bisa lu bilang Pengen malah di balik layar ya? Iya. Karena lebih asik kalau di balik layar kayaknya. Oh Iya. gitu. Tapi sayang bang, lu udah ngerawat jenggot lu yang Iya. udah ngerawat di balik layar tuh sayang banget gitu. Kalau di balik layar tuh jadi kita bisa banyak ya main ya, nggak cuma ngurusin tadi Oh, ya, nggak talentnya. sibuk. Iya, buat menghindari kesibukan kerjaan tuh ya. Banyak kerjaan, mereka nawarin ke gue karena karya gue nih gitu. Banyak kerjaan, banyak kegiatan juga ya. Bukan kerjaan ya, hiburan. Hiburan. Iya, harus di garis bawahi ya. Kalau kerjaan pasti udah pada capek. Anak filsuf, Iya. ini hiburan kita di dunia ini Hiburan. sementara Senda gurau aja. senda gurau. Sokrates. Ah, iya kan? Ya Sokrates ya. Tapi itu dirawat nggak sih bang? Apa? Ya? Ini dirawat? Oh di ini. Oh pasti lo bilang. Dirawat. Iya. Cara rawatnya? Cara rawat ya? Wah, Sampai segini dalamnya mau ditanya. Iya. Kita saking keponya karena terpesona ya kan. Awalnya kita kira, waduh yo, salah kita ternyata. Dirawat ya. Masjid dikit. Oh iya siapa nih? Bisa gondrong ini kan. Waduh. Tahu di jengjet. Kalau ke masjid gua ahli ibadah pak. Oh Iya. bener keren Keren kan? keren pak. Gak ada yang nyangka pasti. Gak ada yang nyangka. Tapi emang gitu sih. Iya. Kita kan gak ada yang tahu ya kan. Ibadah mah langsung kita mau. Iya, bener. Nah kita ada sesi. Sesi apa nih? Sesi kita adalah People Asik. Hai Gelas Kosong Podcast. Gue mau nanya nih untuk Hidden Hills. Di Banten sendiri itu band Hidden Hills itu karakteristiknya apa sih? Nah, lo udah lihat kan tadi People Asik tuh, Ya. ada pertanyaan menarik banget. Coba lo Pertanyaannya dari ini halayak umat ya bang ya. Halayak umat ini mempertanyakan ini abang kan band di Banten, apakah berbeda karakternya kemana nih bang? Berbeda nggak karakter dari band-band yang lain yang ada di Banten ini bang? Siapa yang mau jawab? Bapak dulu, Oh. Ya, nggak apa-apa sih itu aja. Ayo. Takutnya dari situ juga mau jawab kan boleh? Iya. Sulit. Iya. Gambreng. Iya, segmentasi ya. Iya. Apa yang membedakan dari karakternya band- apa sih? Pasti dari pasti band pasti yang ya. lain gitu, Bang? Pasti sangat berkarakter ya. Karena di sini kita nggak cuma menonjolkan sisi baladnya, tapi dikuatkan oleh tadi lirik. Lirik kita nggak umum ya. Itu Khusus buat ya. penasaran aja. Oh, iya. Ya, lirik kita nggak umum ya. Nggak umum, Otentik, sangat Bang. nggak Kita umum. otentik Iya. ya. Gua kasih bocoran aja tipis-tipis ya kan. Dan kesunyian bernama tanpamu. Itu lagunya. Nggak umum kan? Iya. Bernama tanpamu. Itu aja dulu. Iya. Wow. Teman-teman Penting bisa ya? nyarna nanti lah. Wow. Pokoknya yang penasaran ya boleh lah nanti 27 sampai 28 Iya. Agustus ya. Di mana Bang, sih Bang? Di auditorium Roma Dunia. Auditorium Rumah Rumah Dunia. Dunia. Nah, terus ada harga tiketnya nggak sih untuk kita datang ke sana? Iya, jadi kita ada dua sesi buat pertunjukan lah, paling gampang gitu. Ada sesi pertama itu tanggal 27, kita open ticketing 50K, 50.000 50.000 lu bisa dengerin orang keren kayak gini anjir, murah banget cuy. 50.000 buat tiket umum. Kemudian itu sesi online pre-sale sekarang. Buat di on the spot 55.000. Oh, di Iya, online gitu. di mana itu Bang? Online bisa kita ada ininya, ada apa? Ada website. Oh, nanti di sini ya, websitenya ada di sini ya? Nanti ada. Buat pembelian tiket ada di sini. Ini dan di sini ya. Di sini. Nanti kita Sosial medianya boleh diikuti juga. Sosial medianya apa aja Bang? Sosial medianya kalau Instagram @HiddenHills At Official. Official. @HiddenHills official. Friendsternya?
Friendster? Lu pikir 2000 Ada YM nggak? YM ada nggak akunnya? Space ya, ya ampun. Atau sekarang kita milis aja, milis ada milis ada. Download Evolve-nya. Ya ampun. Space, ya ampun. Friendster ya, YM ya. Ya ampun. Iya. Tahu. Ya itu 27 sampai 28. 28. Terus apa lagi nih kita? Dia bingung. Iya, dia biarin. Gue yang menggurui. Nah, jadi buat lo semua yang pengen nonton launchingnya album dari Hidden Hills, ditunggu aja tanggal 27 dan 28 Agustus, acaranya keren banget. Dan ternyata gue dapet bocoran sedikit, bukan hanya launching loh, tapi banyak banget acara lainnya. Iya. Ya kali dari jam sekian sampai jam sekian dengerin lagu kan bosen juga. Iya. Pasti banyak tuh Nanti acara. penonton dikasih rondomnya enggak? Kayaknya dikasih nanti kalau dikasih. Kalau beli tiket aja. Kalau beli tiket. Kalau beli tiket aja. Masih secret soalnya, masih rahasia. Rahasia. Kan namanya juga Hidden. Hidden. Kita sembunyikan dulu. Sembunyikan. Pokoknya lu semua harus datang dan Iya. lihat nih acara keren ini, ya nggak? Nah sekarang gue pengen tahu nih motivator dari masing-masing. Motivasi. Jadi gini ya. Ini asik ya, udah dapat ambience-nya. Ke situ ya. Golden West banget ya. Golden West ya. Jadi ada motivasi buat penonton gelas kosong nih dari boleh deh kasih motivasi deh, karena kan ternyata cukup sulit ya untuk menciptakan sebuah circle yang solid Ya. sehingga bisa menciptakan sebuah karya atau project. Iya. Itu nggak gampang, dan mungkin dari kisah-kisahnya Kak Gondes dan Kak Arif ini ya dia terdilema dengan adanya pandemi sehingga bertemu giveaway hunter segala macam. Kita itu doang. Karena udah dicapai kita aja. Dan akhirnya bisa menciptakan sebuah karya, project yang keren banget. benar. Nah, gue pengen tahu nih motivasi dari Kak Gondes atau Kak Arif, boleh siapa dia? Ya, kalau motivasi paling nggak harus mau eksekusi ide-ide, ya, dan konsistensi penting. Ya, apapun kalau tanpa konsistensi nggak bakal menghasilkan apa-apa. Konsistensi sih. Konsistensi ya. Penting konsistensi. Golden West. Golden West. Besul. Dari Bang Arif. Sampai saat ini gue masih percaya bahwa menjadi berbeda itu lebih baik daripada sama. Dan cara terbaik kita untuk menunjukkan kita berbeda adalah dengan karya. Gitu. Karya dong. Beda untuk berkarya, berbeda untuk berkarya. Karya itu relatif kan ya, Ci? Iya. Iya kan, bukan berarti lu ciptain lagu, Enggak. lu Universal, ngegambar. universal karya itu. Universal. Apapun yang lu bisa dengan kompetensi lu itu bisa jadi karya dan membuktikan bahwa lu tuh berbeda dan punya value di situ. Bagi gue sih kayak gitu sih. Value. Tuh, think different. Think different. Apple dong. Apple lah. Merek kita tuh nggak disponsor. Apanya merek-merek ya deh? Gue bingung. Tapi SPG bang. Oh. Lu SPG. SPB. SPG. SPG kan ada Iya. SPG. SPB. Sepak bola. SSB. Iya, salah di jam Iya, biar nggak dia. Dia sengaja tahu. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Iya Iya. Ya, jadi nanti Kak Gondes sama Kak Arif ini akan Perform. sedikit Performnya ya. perform lagu, dan buat yang penasaran sebenarnya sih tampil di awal ini nggak bakal ditampilin juga pakai. Ya udah. Oke, thank you banget buat Thank you, Kak Arif. thank you. Thank you. Thank you, Bang. Terima kasih. Thank you buat Kak Gondes. Terima Thank you, kasih, thank you Mas Bro. banget. Bang nih, kita sebelum penutupan nih kita ada jargon. Apa Ya. tuh? Gelas kosong. Ha. Ya, tadi. Iya. Dan itu berfilosofi kan sih? Iya, berfilosofi itu Bang. Ini filosofinya kita itu selalu menerima dan
siap dituangkan oleh ilmu-ilmu dari narasumber-narasumber yang ada di Menampung. menampung untuk masyarakat halayak umat dunia walaupun planet lain. Ya terus. Ya. Oke, kita langsung closing aja ya. Gelas kosong. Ha. Kapan janji cuma basa-basi saat semua telah terjadi, kau hanya diam tak berarti. Aku tahu semua palsu telah terbukti di dirimu. Hapus semua masa lalu, bersetan dengan kemesraan, semua tinggallah kenangan. Masa-masa yang kau rindukan saat kita masih bertahan, bersetan dengan kemesraan, semua tinggallah kenangan. Masa-masa yang kau rindukan saat kita masih berjalan.